Selamat sore ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah dan yang ada di sini. Pada sore hari ini kita akan ibadah PKP. Ibadah sore hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Parapat Lende. Kita akan siapkan hati kita untuk beribadah. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan himne PKP. Tersebar di pulau-pulau bersara indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengertikan tujuan suci diakonia. Dalam kata dalam karya kita kembangkan nama Dia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemangat bersahaja saleh abad luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ibu-ibu, kita akan masuk dalam ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya, meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita berdiri menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian nyanyian Kidung Jemaat 1812, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita, Tuhanlah memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya.
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami PLK PKP Arena akan melaksanakan ibadah. Biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam Mazmur pujian. Mazmur 36 ayat 8 sampai 10. Kita akan berbalas-balasan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kita akan angkat nyanyian dari Kidung Jemaat 15, 3 berhimpun semua. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayat yang ke-37. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus, atas kasih dan kesetiaan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Kami juga mensyukuri atas kebaikan Tuhan hadir dalam kesibukan kami pada saat ini, sehingga kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya undang kita bangkit berdiri. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 hingga ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita lihat ayat yang ke-34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih, tantangan gereja atau kita pada saat ini sangat besar. Yang pertama, kita berada dalam kehidupan yang sangat individualistis. Sikap ini menunjukkan bahwa kita susah sekali untuk berjalan bersama-sama, karena semua orang berusaha untuk memikirkan kepentingannya sendiri. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu membuat kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kepentingan kita, sehingga akhirnya kita sangat egois. Kalau bukan keuntungan milik kita, maka kita tidak mau lakukan apa-apa. Dan apapun yang kita lakukan, kita selalu berpikir tentang untung rugi. Yang kedua, kita berada dalam situasi yang sangat sibuk. Ada saja pekerjaan yang kita ingin selesaikan. Sehingga hal ini mengakibatkan kita tidak mau lagi memikirkan orang lain. Pokoknya kerja saya harus saya selesaikan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, kesibukan ini membuat kita bekerja terus, dan kita tidak lagi memikirkan sebuah persekutuan. Kita bisa koreksi itu bahwa lebih banyak kita izinnya daripada kita melakukan kewajiban keagamaan kita atau hadir dalam ibadah, karena begitu sibuknya kita. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi gereja saat ini adalah perbedaan status sosial. Yang kaya bergaul dengan yang kaya, yang miskin menjadi minder, sehingga akhirnya kita hadir dalam sebuah gereja yang berkelompok-kelompok. Karena menganggap bahwa dengan kita punya status sosial kaya, itu lebih mudah dibandingkan dengan miskin. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, perbedaan status sosial ini sangat terjadi di dalam gereja. Yang keempat, kita tidak dapat pungkiri bahwa jujur, kita lebih senang memperjuangkan hak kita daripada kewajiban. Kalau bisa saya dilayani, tetapi untuk kewajiban-kewajiban kita tidak mau. Kita selalu saja berjuang untuk hak, tetapi menghindari kewajiban. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik. Dalam sebuah persekutuan, sikap individualisme sangat-sangat hadir, lalu kesibukan, lalu perbedaan status sosial. Yang keempat adalah kita hanya memperjuangkan hak. Berbeda dengan jemaat mula-mula. Saudara, dalam pembacaan kita, Kisah Para Rasul ini berbicara tentang jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini cara hidup mereka berbeda. Memang mereka dari latar belakang yang sama. Kita tahu bersama bahwa jemaat mula-mula ini mereka berkumpul mengadakan persekutuan, mereka dari latar belakang Yahudi yang percaya akan kebangkitan Kristus. Mereka bersekutu, jumlah mereka dari 3.000 orang menjadi 5.000, cukup besar. Dan saudara-saudara yang terkasih, mereka berada di Yerusalem dan mereka sangat-sangat antusias, penuh ketekunan untuk belajar tentang Injil Yesus Kristus. Yang kedua, jemaat ini juga berhadapan dengan penganiayaan. Karena mereka berhadapan dengan penganiayaan, mereka bersatu. Ada penderitaan yang mereka alami ketika mereka percaya kepada Kristus. Ketika mereka percaya kepada Kristus yang bangkit, maka mereka berhadapan dengan PHK kalau pada zaman ini. Karena majikan-majikan mereka
adalah orang Yahudi yang tidak suka terhadap orang berlatar belakang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus yang bangkit. Sehingga mereka di PHK. Mereka mengalami penganiayaan juga karena kepercayaan mereka. Mereka didera, mereka disiksa, mereka dihina. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, mereka mempunyai latar belakang yang sama. Mereka berhadapan dengan penganiayaan. Lalu saudara-saudara, yang untungnya mereka mempunyai kepemimpinan yang baik. Para rasul ini menuntun mereka, memampukan mereka untuk kuat di dalam persekutuan. Lalu mereka juga memahami tentang Kristus yang menderita berkorban bagi mereka. Sehingga situasi ini menempatkan mereka senantiasa bertekun dalam pengajaran. Kalau kita lihat ayat yang ke-32, adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka saling menolong. Mereka tidak mau di antara mereka berkekurangan, sehingga yang kaya membantu yang miskin, yang punya membantu yang tidak punya. Lalu mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang memuliakan Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka bukan orang-orang yang kuat, tetapi mereka bersekutu. Sebuah persekutuan itu adalah persekutuan yang memuliakan Tuhan. Di dalam mereka memuliakan Tuhan itu, mereka mengasihi satu dengan yang lainnya. Lalu ibu-ibu yang terkasih, mereka juga berdoa bersama. Saudara-saudara yang terkasih, sehebat apapun sebuah persekutuan, kalau tidak berdoa, maka sia-sia. Ini mereka berdoa memuliakan Tuhan. Kepunyaan mereka itu bukan sebatas kepunyaan mereka, tetapi mereka berbagi satu dengan yang lain. Lalu dalam pembacaan kita bisa lihat ada seorang yang bernama Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia juga menjual ladangnya, lalu dia membawa hasil jualan itu ke kaki para rasul, untuk supaya para rasul mengaturnya, membaginya bagi persekutuan itu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka jauh dari cara hidup jemaat pada saat ini. Mereka sangat memperhatikan persekutuan, mereka berbagi, mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul, mereka juga berdoa. Dan saudara, ini menjadi jemaat ideal. Apakah ini bisa terjadi pada saat sekarang? Bisa. Ketika kita mau bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, ketika kita mau masuk dalam persekutuan yang tidak egois, ketika kita mau berbagi satu dengan yang lain, ketika kita berdoa, maka di situ persekutuan jemaat mula-mula itu akan juga terjadi pada saat sekarang. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan pada saat ini sebagai jemaat, mari kita merasa bersama dan sepenanggungan. Di tengah-tengah kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, rasa kebersamaan itu, sesama merasa bahwa kita sama-sama sepenanggungan, itu harus ada. Mungkin kita sehat, tetapi kesehatan kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kebersamaan kita itu harus kita pupuk mulai dari sekarang. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 akan terlihat apakah kita punya sikap individualisme atau kita hidup dalam kebersamaan. Karena jemaat mula-mula itu hidup seia, sekata, sepenanggungan. Mereka memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang mereka alami, yaitu penganiayaan. Yang kedua, mari kita lebih senang bersekutu dan berdoa. Saudara, kadang kehidupan kita yang normal, yang mungkin kita tidak terdampak COVID-19,
tetapi kita sudah mulai tidak berdoa lagi. Kita berdoa tetapi tidak setekun lagi. Kita memuliakan Tuhan tetapi tidak bersungguh-sungguh. Mari kita belajar lewat jemaat mula-mula. Mereka berdoa, mereka tekun membaca firman Tuhan, dan mereka memuliakan Tuhan. Mari sebagai ibu-ibu, kita mau sebagai ibu-ibu yang berdoa. Yang ketiga, ibu-ibu yang terkasih, mari kita adalah orang-orang yang memperhatikan kewajiban-kewajiban kita dalam persekutuan. Oke, kita berhak untuk dilayani, tetapi saudara, apakah kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik atau tidak? Ya, contoh yang ada di Jemaat Irene, apakah kita setia membayar kewajiban diakonia? Apakah kita sudah memberikan persepuluhan? Atau sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama? Sehingga kita adalah orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Jemaat mula-mula harus menjadi, cara hidup jemaat mula-mula harus juga ada dalam kehidupan saat ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita ibu-ibu. Biarlah kita senantiasa merasa sepenanggungan, kita senang bersekutu dan berdoa, dan kita juga menyadari akan kewajiban-kewajiban kita di tengah persekutuan. Terpujilah Tuhan, amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan Gita Bakti 50 bait 1 dan 2. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus memulihkan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan sujud kepadamu, setia murah hati membuat sukacita, rindu hati dan rahmat terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, ya Yesus Tuhan, penebus kami. Tuhan yang maha kuasa, mulia, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami sampai saat ini. Kami senantiasa disediakan apa yang kami butuhkan, bahkan Tuhan juga mengasihi kami lewat orang-orang terdekat kami, sehingga kami boleh bersukacita. Pada sore hari ini, kami bersyukur sebagai jemaat, sebagai persekutuan yang beribadahkan Tuhan. Biarlah kami bukan saja menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami dapat hidup dalam kebersamaan, mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga boleh menjadi saluran berkat dari
berkat yang sudah kami terima kepada sesama kami, dan kami juga mau bertekun dalam doa, dalam pengajaran akan firman-Mu, sehingga kami sebagai ibu-ibu bukan saja kami melakukan rutinitas kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawati, tetapi kami adalah orang-orang yang memahami tentang Tuhan, mengenal akan ajaran Tuhan, dan itu semua dapat kami lakukan, jabarkan bagi kehidupan anak-anak dan juga seisi rumah tangga kami. Sore hari ini Tuhan, kami terus bawa bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur bangsa kami boleh memasuki usia 75 tahun. Biarlah Tuhan Engkau berkati pemerintahan yang berjalan, para pemimpin kami, dan biarlah mereka senantiasa sehat di tengah-tengah mereka berkarya berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tuhan senantiasa menyediakan yang dibutuhkan oleh bangsa kami, sehingga boleh menjadi hal yang baik bagi seluruh warga Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa memohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, para medis, mereka yang berada di ruang-ruang isolasi, Tuhan juga jaga dan lindungi mereka. Dan biarlah Tuhan juga berkati gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan sikap hidup gereja mula-mula boleh menjadi sikap hidup gereja pada saat sekarang. Jangan biarkan kami hanya memperjuangkan hak kami, tetapi ajarlah kami juga tahu tentang kewajiban-kewajiban kami sebagai jemaat Tuhan. Ajarlah kami juga tidak terlalu fokus pada kesibukan-kesibukan kami yang membuat kami jauh dari persekutuan, tetapi Tuhan tetap menjadi fokus kehidupan kami. Ajarlah kami juga mengasihi satu dengan yang lain, karena hidup ini bukan untuk diri kami sendiri, tetapi kehidupan ini harus menjadi berkat bagi dunia ini. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah juga remaja, pemuda, kami serahkan semuanya kepadamu. Sebagai ibu rumah tangga kami terbatas, tapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Kami bawa seluruh kebutuhan hidup kami kepadamu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mau memberikannya tepat waktu, dan Tuhan sendiri hadir dalam setiap pribadi maupun rumah tangga kami. Para suami Tuhan juga berkati, janda, orang tua lanjut usia, Tuhan juga menjangkau dengan kekuatan-Mu, sehingga mereka juga bersuka cita di tengah kesendirian dan kesepian mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa memohon Engkau berkati gereja GPI BRN, presbiter, komisi, ke-6 unsur Pelkat. Kami juga memohon Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk BPPJ, kami juga berdoa untuk tim musik. Kami juga memohon Engkau berkati pemandu lagu, operator LCD, sound system, dan juga Inforkom RN. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan ibadah streaming Pelkat PKP ini boleh diterima, dipahami, dan Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkatilah juga pengurus Pelkat GPI BRN, bila juga kesatuan hati. Sekalipun kami ibadah lewat streaming secara virtual, kami mau duduk diam untuk mendalami kebenaran kuasa-Mu, dan kami terus dikuatkan menjalani kehidupan pada saat ini. Kami juga mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak. Dosa yang masih kami rencanakan, Engkau juga ampuni kami, Engkau tolong kami, sehingga dengan pengampunan-Mu kami juga boleh mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengar doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Malaikat 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap Allah dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian nyanyian Gita Bakti 81 12, Allah sumber kemurahan. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Ibu-ibu terkasih, kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber segala berkat, kami bersyukur atas persembahan ini. Berkati dan terimalah ya Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Ajarin kami umat-Mu untuk menggunakan berkat-Mu ya Tuhan sebagai perluasan kasih dan pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga majelis yang mengelola persembahan syukur kami ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita tetap berdiri. Kita akan kembali dalam aktivitas keseharian kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menjadi kekuatan baru bagi kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 441 bait 1 dan 2. Ku ingin menyerahkan. Seluruh hidupku, sekalipun tak kaya kepadaku.
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya.